pada saat kurang lebih progres itu 90% untuk bisa penggunaan di area lapangan utama. Ini menjadi harapan kami dan cita-cita kami semuanya, termasuk stakeholder. Mudah-mudahan di akhir Desember 2021 ini bisa dilakukan soft opening pada pemakaian lapangan utama. Nah, untuk memenuhi standar FIFA, stadion ini dalam desain and build sudah kami penuhi syarat-syaratnya. Yang paling penting ini antara lain kapasitas penonton ini mencapai 82.000 penonton. Jadi stadion ini bisa digunakan untuk World Cup. Itu Mas Iman. Jadi ini sudah ya, karena salah satu syarat dari standar FIFA ini kapasitas penonton sudah bisa dipenuhi dalam pembangunan stadion ini, yaitu 82.000 penonton. Sehingga untuk World Cup suatu saat ini akan bisa diadakan di sini, stadion ini. Amin. Ada syarat-syarat lain juga yang sangat menjadi penting dan substansi sebuah stadion standar FIFA. Bagaimana semua penonton bisa menikmati sudut pandang, jarak antar bangku, jalan keluar masuk tribun, ini dibuat nyaman. Sehingga penonton yang depan, tengah, dan atas itu bisa melihat jalannya pertandingan ini dengan baik dan setara. Dan tribun yang tadi sudah disampaikan bisa tertutup secara tribun tertutup atap penuh. Dan lapangan pertandingan yang jelas lapangan rumputnya adalah standar yang sudah ditentukan oleh Federasi Sepak Bola dari FIFA sendiri. Ada hal yang paling krusial di sini, sebuah syarat stadion yang dipenuhi dalam standar FIFA ini pada saat terjadi emergensi. Ini evakuasi ini harus betul-betul memenuhi syarat pada saat implementasinya dilakukan. Jadi dari sisi safety terutama untuk penonton. Kalau dari basic design dan yang sudah disimulasi ini, evakuasi emergensi ini di stadion ini diperlukan 8 menit. Sehingga dalam pembangunan ini, desain and build di stadion ini dibuatlah ram di barat dan ram di timur dengan lebar kurang lebih 30 meter. Nah, ram ini pun dibuat dengan girder yang cukup panjang. Ini produk yang agak spesial juga, bahkan sangat spesifik sekali. Di sini dengan bentang 54 meter balok girder di sini. Kemudian syarat suara pada saat terjadi emergensi ini juga syarat-syaratnya ini harus dipenuhi 105 desibel. Jadi pada saat evakuasi bagaimanapun dalam kondisi panik, sehingga kalau ada komando, guidance ataupun arahan untuk semua penonton di sana bisa dilakukan dengan baik untuk mengarahkan semua menuju ke meeting point penyelamatan. Wow. Ada hal spesial lagi di sini yang harus diperhatikan, fasilitas penonton untuk penyandang disabilitas. Ini pun disiapkan di dalam stadion ini, sehingga kesetaraan semua penonton bisa diakomodasi dalam menikmati pertandingan yang ada di stadion ini. Nah, tadi kata kunci kedua Mas Yusman ini saya ingat upaya-upaya apa aja yang harus dilakukan supaya stadion ini segera terwujud. Sampai saat ini kami dari tim konsorsium ini dalam construction period di stadion ini sudah melakukan beberapa akselerasi, khususnya pada pekerjaan-pekerjaan utama, Mas. Atau istilahnya di dalam scheduling ini adalah di event-event lintasan kritis. Jadi kami melakukan aktiviti fast track secara paralel. Yang paling krusial ini di stadion ini misalnya pada saat tanam rumput. Nah, kami melakukan tanam rumput di nursery temporer di daerah Tangerang. Jadi jangan menunggu template lapangan atau elevasi nol lapangan ini harus selesai dulu baru tanam rumput. Kita bisa mereduce waktu dengan cara
kita tanam dulu di nursery, di temporer di daerah Tangerang. Kemudian setelah rumput tumbuh dan siap dipindah, baru bisa dipindah ke lapangan utama. Karena rumput ini ada rumput natural dan hibrid yang bisa dikombin untuk bisa memenuhi syarat standar BIPA tadi, sehingga waktunya bisa kita reduce. Ini dari lapangan utama untuk penanaman rumput. Kemudian dalam kolom struktur, di sini ada kolom struktur utama, 8 kolom struktur utama ini kami menggunakan metode slip form. Sehingga dalam pengecoran construction di pekerjaan beton ini, secara menerus kolom slip form ini kita kerjakan sampai setinggi 59 meter. Tanpa menunggu lantai-lantai harus selesai dulu, Mas. Oh, jadi langsung Pak? Ya, ini menerus setinggi 59 meter. Ini juga sebuah fast track yang bisa mereduce durasi pelaksanaan kita lebih cepat. Kemudian untuk kelengkapan casing stadion, walaupun stadion ini belum muncul bentuknya atau belum selesai strukturnya, kami sudah mengerjakan beberapa precast untuk keperluan di fasad dan tribun. Bahasa sederhananya untuk casingnya stadion ini kami sudah membuat ini di workshop. Ya, kita buat dulu di workshop nih untuk percepatan akselerasinya. Kemudian pada saat struktur selesai, baru kita heavy equipmentnya, semua crane kita laksanakan pekerjaan install untuk fasad dan semua pekerjaan precast yang diperlukan di tribun. Nah, semua beberapa activity project di sini selama construction method ini kami melakukan dengan BIM yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut Jakpro, bahwa teknologi BIM ini mutlak harus sudah kita kuasai teknologinya di construction di Indonesia khususnya. Kira-kira gitu Mas, kata kunci bagaimana standar BIPA dan apa upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Baik, satu lagi Pak dari menarik. Jadi pertanyaan banyak sekali orang tentunya bagaimana karena formula tadi yang diberikan ya Pak ya. Lifting atas stadion sebesar seberat 3.900 ton. Nah, mungkin Pak Sulaiman bisa menceritakan kepada kita semua di malam hari ini. Yang jadi latar belakang munculnya ide untuk menggunakan lifting rangka baja itu terberat ya Pak ya, dengan bintang terpanjang se-Asia. Ya. Bagaimana itu Pak awalnya? Yang menjadi daya ungkit sehingga kita ini semua di challenge di proyek ini, semua pihak dari owner, kemudian konsultan, konsorsium kontraktor, bahkan para praktisi akademisi yang tadi disampaikan Pak Dirut, kita libatkan semuanya untuk bisa mencari jalan keluar, karena kita mempunyai ide bagaimanapun juga ini harus ada percepatan pelaksanaan di stadion ini. Jadi kita bisa melihat dari beberapa yang sudah dikerjakan. Itu di Singapura itu dengan kapasitas 60.000 penonton, jadwal pelaksanaannya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itu sudah selesai. Kemudian di Inggris, di stadion Tottenham Hotspur itu 4 tahun. Itu 4 tahun. Kemudian di Inggris itu selesai, kita baru mulai nih. Yang di Jakarta ini kita baru mulai. Nah, tapi pada saat kita baru mulai, ini ada tantangan dari Jakpro selaku owner kami. Kita diminta untuk target 26 bulan untuk bisa selesai. Ini luar biasa. Wow. 26 bulan dengan kapasitas 82.000 penonton. Artinya di Inggris itu selesai dalam 4 tahun dan kita diminta untuk bisa ada sebuah lompatan, terutama dari sisi engineering, bagaimana bisa diselesaikan 26 tahun. Hanya gagasan 26 bulan, sorry Mas Iwan. Hanya gagasan dan ide basic ini muncul pada saat sebelum pandemi. Jadi sebetulnya semuanya masih normal, masih bisa dikatakan on schedule. Kita ada extension ini karena memang ada perlu relaksasi terhadap jadwal, terutama akibat material-material utama yang harus kita datangkan, komponen baja terutama.
dari negara luar yang semuanya mengalami lockdown, baik di luar maupun di tempat kita. Ini kan kena lockdown ini, mulai dari periode PSBB tahun yang lalu, Mas. Nah, kita nggak patah arang, nggak putus asa, dan kita terus mencari ide, sehingga latar belakang ide rangka baja atap yang awalnya akan dilakukan dengan lifting parsial itu kurang lebih kami hitung rencananya 16 bulan. Ini akan menambah lama lagi, dan fast track yang paling spektakuler adalah di lifting rangka baja ini. Karena lifting rangka baja ini dengan sistem hidrolik kita bisa menjadikan 4 bulan lebih cepat. Jadi 4 bulan lebih cepat. Ini dalam theoretical, dan dalam project planning untuk lifting ini kita siapkan bisa 4 bulan lebih cepat dengan metode hidrolik strain jack ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan teman narasumber yang lain mengenai bagaimana proses hidrolik strain jack ini. Nah, dalam pelaksanaan lifting itu sendiri secara overall itu berjalan selama 5 hari, 5 kali 24 jam. Dengan tadi informasi Pak Gubernur yang hadir langsung di site untuk melaksanakan dan melihat proses dalam mensupervisi proses lifting rangka baja atap ini. Ini selesai pada tanggal 16 Juni yang lalu, jadi kurang lebih sebulan yang lalu ya. Itu sudah selesai, alhamdulillah semuanya sudah naik, dan tadi cukup surprise juga hasil keringat kerja kita semua bersama di tim proyek ini mendapat penghargaan dari MURI. Jadi kurang lebih itu Mas Iban, mudah-mudahan yang namanya inovasi, engineering, kemudian skill dan knowledge ini akan berkembang terus. Kalau tadi dari Bang JJ saya lihat Pak Tamrin itu tahun 1930, berarti setelah lifting ini 90 tahun kemudian kita berhasil membuat stadion ini. Tadi saya kagum sekali ada sejarah seperti itu, dan ini tahun 90 kita mudah-mudahan termasuk para pelaku yang membuat sejarah baru. Kita nggak tahu ke depan berapa tahun lagi, atau mungkin 90 tahun lagi ada apa yang berhubungan dengan stadion sepak bola, pasti lebih luar biasa lagi. Yang jelas skill dan knowledge ini pasti akan berkembang terus. Saya rasa itu Mas Ibran, saya sharing beberapa informasi pengalaman kami sebagai konsorsium dari Wika Gedung, Jakon, PP menyelesaikan pekerjaan ini dengan segala dinamikanya. Alhamdulillah dengan segala upaya, ikhtiar dan doa, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sampai selesai proyek ini kita bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Mas Ibran. Terima kasih Pak Nariman, terima kasih, luar biasa sekali. Baik, teman-teman Ibu, banyak ya fitur menarik yang sama-sama kita ketahui bisa dinikmati dari fasilitas JIS nantinya. Nah, ini merupakan sebuah terobosan, termasuk juga sebuah rekor yang diapresiasi oleh Budi juga ya. Nggak heran kalau bisa mendapatkan langsung 3 kategori rekor muri dalam sekali waktu.